Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hormon dan Mekanisme Kerja Hormon. Adapun anggota kelompok kami ialah Muhammad Junior Saputra Tarigan, Nada Magfira Mutia, Mawarni Siburian, Melissa Tioro Exaudio Lubis, dan Madiha Soleha Hasibuan. Nah, sebelum masuk ke hormon, kita harus mengenal yang namanya sistem endokrin. Tubuh manusia merupakan suatu sistem yang bekerja dan menimbulkan usaha, yang diumpamakan seperti mesin. Organ-organ dalam tubuh manusia merupakan komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan bekerja sama secara terpadu. Di samping itu, tubuh manusia tidak terlepas dari pengaruh lingkungan luar, seperti cuaca panas ataupun dingin, atau ada pun bahaya yang mengancam. Adanya rangsangan untuk berproduksi pada hewan merupakan tanda-tanda yang diterima melalui sistem syaraf, misalnya mata, telinga, raba, dan lain-lainnya. Tubuh juga harus memberikan reaksi atau tanda dari dalam tubuh sendiri, misalnya rasa lapar, rasa haus, lelah, dan sebagainya. Nah, untuk dapat melakukan kegiatan dan dapat memberikan reaksi terhadap perubahan-perubahan eksternal maupun internal, diperlukan adanya kondisi yang terkoordinasi sehingga organ-organ tubuh dapat bekerja dengan baik. Dalam hal ini, sistem endokrin merupakan suatu sistem yang dapat menjaga berlangsungnya integrasi kegiatan organ tubuh. Nah, sistem endokrin merupakan sistem yang terdiri atas kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem syaraf. Istilah endokrin sendiri memiliki arti mengeluarkan ke dalam, yang berarti bahwa sekresi kelenjar endokrin bersifat internal, artinya dikeluarkan ke dalam darah. Sistem endokrin ini memiliki kelenjar endokrin tadi. Kelenjar endokrin merupakan organ yang menghasilkan hormon. Hormon yang tidak memiliki duktus atau pembuluh atau saluran. Sehingga hormon yang dihasilkan distribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, kelenjar endokrin ini tadi tidak memiliki saluran. Makanya hormon yang diproduksinya didistribusikan ke tubuh melalui darah. Selanjutnya, kita memasuki tentang hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani yang berarti menimbulkan atau membangkitkan. Hormon adalah transmitter kimia yang dihasilkan atau dilepaskan oleh suatu organ atau jaringan yang dibawa oleh darah untuk diteruskan ke organ lain. Hormon sendiri terdapat dengan konsentrasi yang sangat rendah di dalam cairan ekstrasel dengan konsentrasi 10 pangkat minus 15 sampai 10 pangkat minus 9. Meskipun hormon yang kita miliki dalam tubuh kita konsentrasinya sangat rendah, tapi hormon ini mempunyai peran-peran yang penting dalam kehidupan kita. Nah, apa saja sih fungsi dari hormon? Fungsi dari hormon yaitu mengatur kadar air atau homeostatis. Hormon juga mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Pengaruh hormon dapat terjadi dalam beberapa detik, hari, minggu, bulan, dan bahkan beberapa tahun. Jadi, sangat penting hormon yang kita miliki karena hormon mengatur fungsi dari serta aktivitas dari tubuh kita. Nah, ciri-ciri hormon. Adapun ciri-ciri hormon yang pertama adalah diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa konsentrasi hormon hanya 10 pangkat minus 15 sampai 10 pangkat minus 9. Kemudian,
Yang kedua, diangkut oleh darah menuju ke sel jaringan atau jaringan target. Nah, jadi hormon ini dari satu sel dia akan didistribusikan melalui darah karena tadi sel kelenjar dari endokrin tidak mempunyai saluran, makanya dia dialirkan oleh darah menuju sel target. Nah, di sel target ini hormon akan diterima. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di dalam sel target. Nah, sistem kerja dari hormon sendiri hampir sama seperti sistem kerja dari enzim. Jikalau teman-teman masih ingat bagaimana sistem atau mekanisme kerja enzim lock and key, seperti itu juga mekanisme kerja dari hormon itu sendiri. Hormon itu juga bekerja secara spesifik. Untuk selanjutnya akan dibahas nanti di mekanisme hormon. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Jadi, sebagian hormon mempunyai pengaruh untuk mengaktifkan enzim-enzim tertentu. Kemudian yang kelima, mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Selanjutnya ialah klasifikasi hormon. Nah, klasifikasi hormon yang akan kita bahas di sini ada berdasarkan 3. Yang pertama itu berdasarkan senyawa kimia pembentuknya, yang kedua berdasarkan sifat kelarutan molekul hormon itu sendiri, dan yang ketiga berdasarkan lokasi reseptor hormon. Yang pertama, berdasarkan senyawa kimia pembentuknya, hormon dibedakan menjadi 4. Nah, yang pertama itu golongan steroid. Golongan steroid ini merupakan turunan dari kolesterol, yaitu androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. Kemudian selanjutnya adalah golongan eikosanoid. Nah, golongan eikosanoid ini yaitu golongan dari asam arachidonat. Kemudian yang ketiga adalah golongan derivat asam amino dengan molekul yang kecil. Nah, yang termasuk dari golongan ini adalah tiroid, katekolamin, epinefrin, dan tiroksin. Kemudian yang keempat, golongan polipeptida atau protein, yaitu insulin, glukagon, GH, TSH, oksitosin, vasoperin, hormon yang dikeluarkan oleh mukosa usus, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya, berdasarkan sifat kelarutan molekul. Jadi hormon terbagi atas 2. Yang pertama adalah lipofilik, yaitu kelompok hormon yang dapat larut dalam lemak. Contohnya adalah hormon golongan steroid, estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron, dan tironin. Misalnya tiroksin. Kemudian yang kedua adalah hidrofilik. Nah, hidrofilik ini merupakan kelompok hormon yang dapat larut dalam air. Hidro artinya air dan filik artinya suka. Berarti kelompok hormon yang di sini merupakan hormon yang dapat larut dalam air. Apa saja contohnya? Contohnya adalah insulin, glukagon, hormon adrenokortikotropik, gastrin, dan katekolamin. Klasifikasi yang terakhir ialah berdasarkan lokasi reseptor hormon. Berdasarkan lokasi reseptor hormon, hormon terbagi atas 2, hormon yang berikatan dengan hormon dengan reseptor intraseluler dan hormon yang berikatan dengan reseptor permukaan sel plasma atau membran. Nah, hormon yang berikatan dengan hormon dengan reseptor intraseluler ini, intra kan berarti di dalam dan seluler berarti sel. Berarti
ikatan yang terjadi ini berada di dalam sel. Sedangkan yang kedua itu hormon berikatan dengan reseptor permukaan sel. Jadi, sel reseptor berada di permukaan sel atau plasma membran. Selanjutnya akan lebih jelas digambarkan pada mekanisme hormon. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang hubungan saraf dengan hormon. Sistem saraf dan sistem hormon berkaitan dengan proses menyampaikan informasi. Pada sistem saraf, penyampaian informasi melalui sinapsis listrik, sedangkan pada sistem hormon melalui zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Kerjasama antara sistem hormon dan sistem saraf antara lain tampak pada keadaan yang menyebabkan seseorang kekurangan air ataupun disebut dengan dehidrasi. Keadaan ini akan dilacak oleh saraf tertentu pada hipotalamus, terus ke hipofisis, dan selanjutnya hipofisis akan menghasilkan antidiuretika yang menghambat produksi urin. Nah, di sini rasa cemas atau ketakutan secara mendadak pada seseorang, maka dia akan lari, menghindari ataupun berusaha melawan terhadap penimbul rasa ketakutan itu sekuat-kuatnya. Misalnya dengan lari secepat-cepatnya. Pada keadaan semacam ini, maka hormon adrenalin akan aktif mempertinggi frekuensi denyut jantung dan memperkuat denyut-denyutnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan sistem saraf dan sistem hormon. Pertama, kita akan membahas mengenai persamaannya. Persamaan dari sistem saraf dan sistem hormon yang pertama adalah sama-sama membantu mengatur dan memelihara homeostatis. Dan yang kedua, menyekresi messenger kimiawi neurohumor. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan dari sistem saraf dan sistem hormon tersebut. Pada sistem saraf dan sistem hormon, kedua-duanya ini memiliki termasuk dalam sistem regulasi yang mengatur seluruh kegiatan dalam tubuh kita ataupun dalam kegiatan tubuh manusia. Perbedaan yang pertama kita bahas mengenai tempat dia mengalir. Pada sel hormon, tempat mengalir sel hormon itu dia masuk ke dalam sistem peredaran darah. Sedangkan sel saraf tidak. Dia itu mempunyai saluran sendiri, yaitu pembuluh saraf yang terdiri dari neuron-neuronnya. Yang kedua perbedaannya adalah waktu. Pada sel hormon, sistem hormon, dia itu berlangsung sangat lama. Sedangkan relatif lama daripada sistem saraf. Sedangkan sistem saraf mendapatkan rangsangan sehingga dia bekerja dengan sangat cepat, sehingga langsung dia memberikan respon yang cepat juga. Yang perbedaan yang ketiga adalah sinyalnya. Pada sistem saraf, sinyal dia itu merupakan sinyal kimia, di mana signal-signal ini dibawa melalui via neuron. Sedangkan pada sistem hormon, dia itu sinyalnya adalah sinyal listrik, di mana hormon-hormon dibawa melalui via sirkulasi ataupun peredaran darah. Yang ketiga itu responnya itu pada sel saraf, sistem saraf, dia responnya langsung terhadap rangsangan dari luar. Sedangkan pada sistem hormon, dia itu responnya tidak langsung terhadap internal. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan cara kerja sistem saraf dan sistem hormon. Pertama kita lihat pada sistem saraf. Nah, apa yang kita alami ketika tangan kita terkena sesuatu yang panas? Dan bagaimana otot-otot tangan kita merespon panas yang kita terima tadi? Kebanyakan hewan ataupun makhluk hidup merespon rangsangan lingkungan itu menggunakan sel khusus yang disebut dengan neuron ataupun sel saraf. Nah, pada sel saraf ini, stimulus terdeteksi oleh reseptor sensorik
dan tubuh merespon melalui efek motorik, dan Anda merespon dan sel ini bekerja secara bersama dan memungkinkan Anda ataupun kita merespon sangat cepat terhadap rangsangan tadi. Nah, ketika kita terkena sesuatu yang panas, reseptor panas dari neuron sensorik tadi mendeteksi rangsangan dan mengirim informasi ke interneuron yang berada di sistem saraf pusat kita, dan kemudian dari sana neuron motorik mengirim respon dari sistem saraf pusat kita ke otot rangka di lengan kita, dan kemudian sehingga dia menyebabkan otot berkontraksi dan dia menyebabkan menarik tangan kita secara cepat. Nah, berikutnya adalah sistem kerja dan cara kerja dari sistem hormon. Nah, di sini terlihat bahwa dari sistem hormon tadi dia itu waktunya dia berlangsung sangat lama. Dan di sini proses dari sistem hormon ini membawa adaptasi waktu yang lebih lama dan mengirimkan hormon ke dalam sistem peredaran darah ataupun sistem sirkulasi. Nah, materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Mawarni Siburia. Nah, jenis-jenis kelenjar hormon dan hormon yang dihasilkan. Jenis-jenis kelenjar hormon dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama adalah kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus terletak di bawah otak besar dan berperan dalam koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin dalam tubuh. Pada kelenjar hipotalamus, terdapat sel-sel khusus yang menghasilkan hormon pelepas atau hormon pembebas dan hormon penghambat. Contoh hormon pelepas adalah TRH atau Thyroid Releasing Hormone dan GnRH atau Gonadotrophin Releasing Hormone. Sedangkan GnRH memacu kelenjar hipofisis anterior mengeluarkan FSH atau Follicle Stimulating Hormone dan LH Luteinizing Hormone. Yang kedua adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian, antara lain yang pertama, kelenjar anterior hipofisis. Kelenjar anterior hipofisis ini menghasilkan 6 hormon, di mana hormon yang pertama adalah hormon somatotroph yang berfungsi untuk pertumbuhan sel dan anabolisme protein. Yang kedua, hormon tiroid berfungsi untuk mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Yang ketiga adalah hormon adrenokortikotropik yang berfungsi untuk mengontrol sekresi beberapa hormon oleh korteks adrenal. Yang keempat, hormon follicle stimulating hormone berfungsi pada wanita untuk merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Pada pria, untuk menstimulasi testis, untuk menstimulasi sperma. Yang kelima adalah luteinizing hormone yang berfungsi pada wanita bersama dengan estrogen menstimulasi ovulasi dan pembentukan progesterol oleh corpus luteum. Pada pria, berfungsi untuk menstimulasi sel-sel interstisial pada testis untuk berkembang dan menghasilkan testosteron. Dan yang terakhir adalah hormon prolaktin yang berfungsi untuk membantu kelahiran dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. 2. Kelenjar posterior hipofisis. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon. Yang pertama, hormon oksitosin yang berfungsi untuk menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Yang kedua, hormon ADH berfungsi untuk menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah. 3. Kelenjar intermediate hipofisis. Hormon ini menghasilkan stimulating hormone yang berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit individu. Yang
ketiga adalah kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Kelenjar gondok merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian depan, di sebelah bawah jakun dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang dihasilkan ada 3, yaitu yang pertama hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua adalah hormon triiodothyronin yang berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Hormon yang ketiga adalah kalsitonin, berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Yang keempat adalah kelenjar anak gondok. Kelenjar anak gondok disebut juga dengan kelenjar paratiroid yang terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah, di mana tersusun secara berpasangan yang menghasilkan hormon pada tiroksin. Masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Fungsi umum dari kelenjar paratiroid adalah yang pertama, mengatur metabolisme fosfor, yang kedua, mengatur kadar kalsium darah. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu hormon parathormon yang berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah dan tulang. Yang kelima adalah kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk merangsang limfosit. Hormon ini terletak di sepanjang rongga trakea, di rongga dada bagian atas. Timus membesar sewaktu pubertas dan akan mengecil setelah dewasa. Yang keenam adalah kelenjar Langerhans. Kelenjar Langerhans disebut juga dengan kelenjar pankreas. Kelenjar ini merupakan kelenjar sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pula-pula Langerhans. Hormon yang dihasilkan adalah yang pertama hormon insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen di hati. Hormon yang kedua adalah hormon glukagon yang berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang berikut adalah kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal merupakan 2 struktur kecil yang terletak di atas ginjal dan banyak mengandung darah. Baik secara anatominya maupun secara fungsionalnya, kelenjar ini terdiri atas 2 bagian yang berbeda. Bagian luar disebut dengan korteks adrenal dan bagian dalam disebut dengan medula adrenal. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah yang pertama, jika pada bagian korteks adrenal, hormon yang dihasilkan adalah mineralocorticoid yang berfungsi untuk mengontrol metabolisme ion anorganik, dan yang kedua adalah hormon glukokortikoid yang berfungsi untuk mengontrol metabolisme glukosa. Pada bagian medula adrenal, hormon yang dihasilkan adalah adrenalin dan noradrenalin. Kedua hormon ini berfungsi dalam secara kerjasama. Fungsinya yaitu dilatasi bronkiolus, vasokonstriksi pada arteri, vasodilatasi pembuluh darah otak dan otot, mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati, gerak peristaltik, bersama insulin mengatur kadar gula darah. Yang terakhir adalah kelenjar kelamin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin ada 3, yaitu hormon yang pertama adalah estrogen yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada wanita. Hormon yang kedua adalah progesteron, berfungsi pada penebalan dan perbaikan dinding uterus. Dan yang terakhir adalah hormon testosteron yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada pria. Selanjutnya adalah mekanisme kerja hormon. Hormon dinyatakan pada konsentrasi yang sangat rendah di dalam cairan ekstrakulikuler, umumnya antara 10⁻⁻15 hingga 10⁻⁹ mol per liter. Konsentrasi ini masih lebih rendah daripada beberapa struktur molekul yang sama dan molekul lain yang berkisar pada konsentrasi 10⁻⁵ sampai 10⁻⁻3 mol per liter.
Sel target didefinisikan sebagai kemampuan untuk secara selektif mengikat hormon yang diterima pada reseptor asalnya. Reseptor hormon merupakan molekul pengenal spesifik dari sel tempat hormon berikatan sebelum memulai efektif biologiknya. Umumnya pengikatan hormon reseptor ini bersifat reversibel dan non-kovalen reseptor. Hormon bisa terdapat pada permukaan sel ataupun intraseluler. Beberapa interaksi ini penting dalam interaksi hormon reseptor yang ada hubungannya terhadap psikologi. Seperti ini tahapan umumnya. Tahapan umum yang terlibat dalam menghasilkan koordinat respon dari suatu rangsangan, seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, lipohilik grup 1 hormon menyebar melalui membran plasma dari sel, tetapi hanya encounter khususnya saja yang memiliki afinitas tinggi di dalam sel target. Reseptor dapat terletak di sitoplasma atau inti sel target. Kompleks reseptor hormon mula-mula mengalami reaksi aktivasi. Aktivasi reseptor terjadi melalui 2 mekanisme. Seperti terlihat pada gambar mekanismenya. Kemudian Ernst Sutherland memulai penelitian untuk mengetahui bagaimana epinefrin dan glukagon bekerja pada reaksi pemecahan glikogen dan pembentukan glukosa oleh hati. Yang diamati pertama kali ialah bahwa reaksi pemecahan glikogen menjadi glukosa dipercepat oleh hormon-hormon tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian Sutherland dapat menjelaskan konsep mekanisme kerja hormon. Hal-hal penting dalam konsep tersebut yaitu 1. Sel mengandung reseptor bagi hormon dalam membran plasma. 2. Penggabungan hormon dengan reseptornya dalam membran plasma dapat merangsang siklus adenil yang juga terdapat dalam membran plasma. Yang ketiga, peningkatan aktivitas siklus adenil menyebabkan meningkatnya jumlah AMP siklis di dalam sel. Keempat, AMP siklik bekerja dalam sel mengubah kecepatan satu atau beberapa proses. Sehingga mekanisme kerja hormon serta peranan AMP siklik digambar seperti gambar tersebut yang tertera pada PPT. Selanjutnya, fosfodiesterase. Kerja yang ditimbulkan oleh hormon yang meningkatkan konsentrasi bisa diakhiri dengan sejumlah cara. Kedua, mekanisme kerja hormon protein. Reseptor hormon protein bersifat spesifik dan terdapat pada membran plasma sel target. Interaksi hormon dengan reseptornya mengakibatkan perangsangan atau penghambatan enzim adenyl siklase yang terikat pada reseptor tersebut. Interaksi hormon reseptor ini mengubah kecepatan sintesis siklik AMP dan ATP. Selanjutnya, siklik AMP berfungsi sebagai mediator intrasel untuk hormon tersebut dan seluruh sistem ini berfungsi sebagai suatu mekanisme spesifik sehingga efek spesifik suatu hormon dapat terjadi. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon steroid. Hormon steroid melewati membran sel masuk ke dalam sitoplasma setiap sel, baik sel target hormon steroid maupun sel lainnya. Tetapi reseptor hormon steroid hanya terdapat di dalam sel target, yaitu dalam sitoplasmanya. Bila hormon steroid berikatan dengan reseptor sitoplasma, maka kompleks hormon reseptor tersebut dengan atau tanpa modifikasi akan ditransformasi ke tempat kerjanya di dalam inti sel, yaitu pada kromatin. Selanjutnya terjadilah beberapa yang berhubungan dengan peningkatan sintesis protein sesuai dengan fungsi masing-masing sel. Terlihat seperti gambar. Kemudian mekanisme kerja insulin. Dimulai dengan berikatnya insulin dengan reseptor glikoprotein yang spesifik pada permukaan sel sasaran. Reseptor ini terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit A yang besar dengan BM 130.000 yang meluas ekstraseluler terlibat pada pengikatan molekul insulin.
Subunit B yang lebih kecil dengan BM 90.000 yang dominan di dalam sitoplasma mengandung suatu kinase yang akan teraktivasi pada pengikatan insulin dengan akibat fosforilasi terhadap subunit B itu sendiri. Reseptor insulin yang sudah terfosforilasi melakukan reaksi fosforilasi terhadap substrat reseptor insulin. Yang terfosforilase akan terikat dengan domain SH2 pada sejumlah protein yang terlibat langsung dalam pengantara beberapa efek insulin yang berbeda. Baik, di sini saya akan membahas tentang sistem pengendalian hormon, di mana mekanisme kerja sistem pengendalian hormon itu dikendalikan oleh hipotalamus, yaitu suatu organ tubuh yang terletak di bawah otak sebesar biji kacang yang mempunyai saraf tertentu, di mana hipotalamus mempunyai kelenjar pituitari atau hipofisis yang dapat mengeluarkan beberapa macam hormon. Sebagian besar tersebut merangsang kelenjar lain untuk mengeluarkan hormon tertentu, misalnya hormon pertumbuhan, FSH, LH, TSH, dan ACTH. Di mana kita lihat pada slide selanjutnya, contoh sistem pengendalian hormon antara lain pada metabolisme karbohidrat yaitu, bila seseorang makan, maka glukosa yang terjadi diserap oleh darah melalui dinding usus. Demikian, kadar glukosa dalam darah meningkat. Agar kadar glukosa dalam darah konstan, maka pankreas mengeluarkan hormon insulin. Hormon ini menyebabkan penguraian glikogen menjadi glukosa diperlambat. Kedua, bila kadar glukosa dalam darah rendah, maka pankreas mengeluarkan hormon glukagon yang kerjanya menaikkan kadar glukosa. Demikian juga kelenjar hipofisis mengeluarkan hormon pertumbuhan yang juga menaikkan kadar glukosa dalam darah. Yang ketiga, bila ada situasi gawat, misalnya bahaya, maka sistem saraf dapat mengetahuinya dan meneruskannya ke kelenjar adrenalin. Kelenjar ini mengeluarkan hormon adrenalin dan noradrenalin yang menyebabkan naiknya kadar glukosa darah pada bagian otot tertentu, misalnya kaki dan tangan, sehingga siap dipergunakan sewaktu-waktu untuk memberikan energi. Kemudian ada namanya adrenal cortex, mengeluarkan hormon kortison yang berperan menaikkan kadar glukosa darah bila ada tekanan fisiologis, misalnya keadaan inflamasi, yaitu kulit berwarna merah, kemerahan, terasa panas, dan membengkak. Dan yang terakhir, hormon tiroksin bekerja mengatur metabolisme glukosa bila dalam tubuh. Kecepatan metabolisme glukosa diperbesar hingga menghasilkan banyak kalori guna mengimbangi keadaan dingin itu. Kemudian, tahap-tahap prosesnya sebagai berikut. Keadaan dingin yang mengenai tubuh diterima sistem saraf pusat. Kemudian sistem saraf pusat mengaktifkan hipotalamus. Hipotalamus mempengaruhi kelenjar hipofisis sehingga mengeluarkan hormon yang merangsang kelenjar tiroid, yaitu TSH. Kemudian dengan rangsangan ini, kelenjar tiroid mengeluarkan hormon tiroksin yang dapat mempercepat metabolisme glukosa. Baik, penyakit apa saja yang terjadi pada sistem hormon ketika kekurangan dan kelebihan? Yaitu di sini ada beberapa penyakitnya, antara lain yaitu penyakit Addison, terjadi karena sekresi yang berkurang dari glukokortikoid, di mana hal ini dapat terjadi misalnya karena kelenjar adrenal terkena infeksi atau oleh sebab autoimun. Kemudian sindrom Cushing disebabkan oleh sekresi berlebihan dari glukokortikoid seperti tumor adrenal dan hipofisis. Juga dapat disebabkan oleh pemberian obat-obatan kortikosteroid yang berlebihan. Selanjutnya, sindrom adrenogenital, yaitu kelainan di mana terjadi kekurangan produksi glukokortikoid yang biasanya akibat kekurangan enzim bentuk glukokortikoid pada kelenjar adrenal. Akibatnya kadar ACTH meningkat dan zona retikularis dirangsang untuk mensekresi androgen yang menyebabkan timbulnya adanya tanda-tanda kelainan sekunder pria pada seorang wanita yang disebut virilisme, yang timbulnya janggut dan distribusi rambut seperti pria, otot-otot tubuh seperti pria, perubahan suara, payudara mengecil, klitoris membesar seperti penis dan kadang-kadang kebotakan. Selanjutnya pheochromocytoma, yaitu tumor adrenal medula yang menyebabkan
hipersekresi adrenalin dan non-adrenalin yang menyebabkan berat badan menurun dan tubuh lemah. Selanjutnya, ada penyakit diabetes mellitus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kelainan hormon yang mengakibatkan sel-sel dalam tubuh tidak dapat menyerap glukosa dari darah. Penyakit ini timbul ketika tidak terdapat cukup insulin dalam darah. Diabetes mellitus dibagi menjadi 2 tipe, yaitu DM tipe 1, insulin dependen, yaitu diabetes yang timbul akibat dari kerusakan sel-sel beta pankreas karena infeksi virus atau kerusakan gen. Penderita membutuhkan suplemen insulin yang diberikan dengan cara penyuntikan. Kemudian DM tipe 2 timbul karena sel-sel tubuh tidak mampu bereaksi terhadap insulin walaupun sel-sel beta pankreas memproduksi cukup insulin. Penyakit ini dapat dikontrol dengan pengaturan konsumsi gula dan mengurangi berat badan. Selain itu dianjurkan untuk mengurangi konsumsi lemak dan garam. Kemudian hipotiroidisme, di mana keadaan terjadi kekurangan hormon tiroid. Bila terjadi pada masa bayi dan anak, hipotiroid menimbulkan kretinisme, yaitu tubuh menjadi pendek karena pertumbuhan tulang dan otot tersumbat, disertai kemunduran mental karena sel-sel otak kurang berkembang. Bila terjadi pada orang dewasa, hipotiroid menimbulkan miksedema. Dan yang terakhir, hipertiroidisme, keadaan di mana hormon tiroid disekresikan melebihi kadar normal. Gejala-gejalanya berupa berat badan menurun, gemetaran, berkeringat, nafsu makan besar, jantung berdebar, dan BMR meningkat melebihi 20 sampai 100. Baiklah, di sini sampai sinilah hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf.